Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tidak ada satu napas pun yang terdengar, saat seluruh stadion terhenti tanpa suara. Visi semua orang berkumpul di cincin cahaya, serta tubuh 4 orang di sekitarnya. Cahaya berkedip, dan kemudian gambar itu berhenti. Setelah semua orang melihat bahwa undian telah selesai, mereka tidak bisa menahan napas. Yang Wenzhao menjadi linglung, begitu pula dengan Long Hao Chen. Sedikit ketidakberdayaan muncul di sudut mulut Long Hao Chen. Samar-samar menundukkan kepalanya, peristiwa yang paling enggan dilihatnya sebenarnya terjadi. Melihat cahaya keemasan yang sama persis yang menyinari tubuhnya dan Chai-Er, dia merasa tenggorokannya mengering. "Apa hasilnya?" tanya Chai-Er dengan suara lembut. "Lawanmu adalah aku," Long Hao Chen menjawab dengan sedikit kesulitan. "Oh," jawab Chai-Er dengan sederhana, seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun tentang hasil ini. Sebaliknya, dia langsung menggenggam tangan Long Hao Chen. Han Qian juga linglung. Bagi kuil ksatria, ini seharusnya merupakan hasil imbang yang bagus. Namun, melihat ekspresi Long Hao Chen, hatinya agak gelisah. Pengundian berakhir. Yang Wenzhao melawan Mu Ning, Long Hao Chen melawan Chai-Er. Pertandingan pertama, Long Hao Chen versus Chai-Er. "Kalian berdua, tetap di arena, dan membuat persiapan masing-masing," ucap Han Qian. Kepala kuil lainnya tidak memiliki ekspresi yang luar biasa, ketika Han Qian mengumumkan hasil undian. Namun, begitu hasil ini diumumkan, daerah tempat duduk penonton, itu segera larut menjadi seruan komentar dan diskusi. Li Xin nampak cemas, sampai-sampai dia berdiri, "Adik akan berhadapan dengan Chai-Er, ini sama sekali tidak bagus." Akankah mereka benar-benar saling bertarung?" gumam Li Xin. "Tunggu sebentar." Chai-Er yang masih menempel di lengan Long Hao Chen, tiba-tiba saja menyela. 6 master aula bantuan yang hendak mundur, segera melihat ke arahnya dengan bingung. Chai-Er dengan tenang melanjutkan. "Langsung saja memulai pertandingan berikutnya." "Aku mengaku kalah," ucap Chai-Er. Kegemparan. Seluruh stadion menjadi gempar. Han Qian membuka matanya lebar-lebar. Mengenai pertandingan antara Long Hao Chen dan Chai-Er ini, jujur saja, dia sama sekali tidak tahu untuk siapa dia seharusnya bersorak. Dari sudut pandang kuil ksatria, tentu saja yang terbaik adalah membiarkan Long Hao Chen menang, sehingga membiarkannya ke final, dan akan saling berhadapan antara dia dan Yang Wenzhao. Namun, jika Long Hao Chen mengalahkan Chai-Er, bukankah itu memengaruhi hubungan mereka? Orang harus tahu, bahwa Chai-Er memiliki status Sein Daughter of Samsara. Jika Long Hao Chen bisa bersatu dan menikah dengan sukses dengannya, maka, tanpa keraguan sedikit pun, di masa depan, keduanya pasti akan menjadi landasan aliansi, dan ini juga situasi yang diharapkan kuil ksatria. Pilihan Chai-Er untuk mengakui kekalahan, adalah kesimpulan bahwa Han Qian benar-benar tidak mengharapkannya. Namun, setelah beberapa saat dia bengong, wajahnya mulai dipenuhi dengan sukacita. Tanpa ragu untuk kuil kesatrianya, konsesi Chai-Er adalah hasil yang paling ideal. Itu sempurna. Namun, ekspresi Ying Sui Feng tumbuh sangat tidak sedap saat ia dengan panik berbicara, "Chai-Er, kamu benar-benar ingin menyerah," ucap Ying Sui Feng. Chai-Er mengangguk lemah, lalu menarik lengan Long Hao Chen dan kembali ke area istirahat. "Chai-Er, ucap Ying Sui Feng dengan agak kesal. Ungkapan terakhir Chai-Er, itu sangat mengejutkannya. Dia sudah mempertimbangkan kekalahannya, tetapi dia tidak pernah menyangka, bahwa Chai-Er akan lebih dulu mengaku kalah darinya. Bahkan tidak menunggu pertandingan dimulai, dia hanya mencuri kesempatan dan mengambil inisiatif untuk menyerah. Semua ini benar-benar terjadi terlalu cepat, dan hanya ketika Chai-Er mulai menarik Long Hao Chen menuju area istirahat, akhirnya dia sadar kembali. Tidak bisa seperti ini. Chai-Er, kekuatanmu lebih besar dari milikku," Long Hao Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Chai-Er mencengkeram tangannya, lalu berkata dengan suara lembut, "Kemuliaan kamu adalah kemuliaan aku," balas Chai-Er. Begitu Long Hao Chen mendengar ungkapan sederhana ini, seolah-olah jantungnya baru saja ditumbuk dengan palu, dan darah panas mengalir ke kepalanya, itu telah membuatnya bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Chai-Er, gumam Long Hao Chen.
Mata Long Hao Chen basah, dan dia tidak lagi menghalangi niat baik Chai Er, ia hanya membiarkan dirinya ditarik perlahan kembali ke area istirahat. Sebagai seorang pria, sebuah kata-kata, tidak peduli betapa manisnya mereka, tidak akan pernah bisa menyamai tindakan tulusnya. Sikap lembut ini, izinkan aku untuk menggunakan sisa hidup aku untuk membayarnya. Chai Er, sekarang aku memiliki kamu dalam hidup aku, apalagi yang bisa aku minta. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, dan akan melindungimu dengan hidupku, gumam Long Hao Chen. Pada saat ini, posisi yang dipegang Chai Er dalam hati Long Hao Chen, segera naik ke level yang sama dengan orang tuanya. Bahkan jika dia tidak benar-benar memahami urusan antara pria dan wanita, Chai Er sudah menempati seluruh ruang di hatinya. Di tengah arena, Yang Wenzhao berdiri menatap Mu Ning, yang matanya penuh dengan keraguan. Kedua ekspresi mereka sama indahnya untuk dilihat. Tidak pernah Mu Ning membayangkan, bahwa ratu di hatinya akan menyerah begitu saja. Dalam sudut pandangnya, Chai Er pasti akan menjadi juara terakhir. Di sisi lain, Yang Wenzhao merasakan seolah-olah ada beban yang terlepas dari pundaknya, karena Chai Er telah memilih untuk mengakui kekalahannya. Secara alami, lawan terakhirnya adalah Long Hao Chen. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, bahwa dia tidak harus menghadapi pembunuh wanita ini, pikir Yang Wenzhao. Babak kedua, Yang Wenzhao melawan Mu Ning. Sudahkah kalian berdua melakukan persiapan, ucap wasit. Yang Wenzhao segera membawa dirinya kembali ke kenyataan, lalu menjawab suara yang dalam, persiapan selesai, jawab Yang Wenzhao. Namun di sisi lain, Mu Ning mengeluarkan sepotong tawa pahit. Luka yang dia derita akibat serangan kemarin, itu benar-benar terlalu berat. Bahkan sekarang, separuh tubuhnya masih benar-benar tidak dapat mengumpulkan kekuatan. Baginya, pertandingan hari ini sudah kehilangan semua makna. Aku mengaku kalah, ucap Mu Ning. Seluruh stadion sekali lagi menjadi gempar. Meskipun Mu Ning sangat tidak rela di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil risiko. Berdasarkan kondisinya saat ini, serta tingkat kultivasinya yang belum pada tingkat kelima, ia mungkin tidak akan dapat memblokir satu serangan pun dari Yang Wenzhao. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menyerah. Dalam keadaan seperti ini, bahkan wasit melamun, lalu tanpa sadar memandang ke arah peron. Yang Wenzhao adalah pemenangnya, ucap wasit. Ada dua babak semifinal, dan mereka berdua benar-benar berakhir, bahkan sebelum memulai pertandingan. Kuil Ksatria telah muncul sebagai yang paling mendominasi, karena Long Hao Chen dan Yang Wenzhao memasuki dua teratas. Semuanya, jangan bergerak, akan ada pengumuman sebentar lagi. Suara Han Qian bergema dari platform. Para peserta yang awalnya bersiap-siap untuk pergi, tiba-tiba saja menghentikan langkah mereka. Sehubungan dengan pertandingan ini, mereka sedikit kecewa. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat menonton pertandingan spektakuler, tetapi sebaliknya, pertandingan ini tidak ada pertunjukan sama sekali. Setelah periode waktu yang singkat, suara Han Qian bergema sekali lagi dari podium. Sehubungan dengan fakta hari ini, bahwa tidak ada pertandingan nyata yang terjadi, final kompetisi tahun ini akan digeser ke tanggal sebelumnya. Mereka akan berlangsung hari ini, sebelum menawarkan hadiah dan menyelesaikan upacara roulette, maka dari itu, jangan ada yang akan pergi, ucal Han Qian. Hah, bergeser ke tanggal yang lebih awal. Upacara roulette, ucap penonton. Itu telah menyiratkan, bahwa hari ini, juara akhir akan keluar, serta komposisi 10 pasukan pemburu iblis. Seleksi pemburu iblis dengan sendirinya, adalah bagian dari Yayasan Aliansi Kuil, dan dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani bertindak tidak hormat sehubungan dengan itu. Karena semifinal berakhir seperti itu, ini secara alami akan memiliki efek untuk menghemat waktu. Selanjutnya, peringkat ketiga dan keempat akan keluar, Kuil Assassin, Chai Er dan Mu Ning, akan naik panggung, ucap Han Qian. Kali ini, Han Qian adalah orang yang membuat pengumuman ini secara langsung. Wasit di atas panggung juga beralih ke orang lain, seorang pria yang terlihat berusia 40 tahun, dengan sosok yang tampak sekokoh gunung. Secara alami, dia akan menahan auranya, tetapi begitu dia muncul di atas panggung, dia membawa tekanan besar pada semua pesaing. Mungkinkah wasit ini berada di tingkat ke-8 dalam kultivasinya? Dari ruang tunggu, untuk pria dan wanita dari segala usia,
yang telah membentuk bagian luar biasa dari generasi mereka, dan telah bereksperimen lebih dari kebanyakan orang seusia mereka. Jika dilihat dari penampilan wasit ini dengan kehadirannya yang mengintimidasi, itu secara alami telah memberikan tekanan yang luar biasa. Aku menyerah. Sebuah suara dingin bergema di seluruh stadion. Semua pesaing yang sebelumnya berdiskusi untuk diri mereka sendiri, tiba-tiba terdiam, dan secara bersamaan menatap ke arah yang sama. CR, berdiri di sana, lalu membungkuk ke arah peron, sebelum duduk sekali lagi. Dua kata sebelumnya ini sebenarnya keluar tepat dari mulutnya. CR, apa yang kamu lakukan? Tanya Long Hao Chen yang benar-benar heran. Namun, CR sudah menyuarakan keputusannya untuk menyerah. CR dengan tenang menyandarkan kepalanya di bahunya. Singgasana ilahi harus berhasil secara efektif. Dasar idiot, 3 pesaing teratas tidak akan bisa berada di skuad yang sama, memangnya kamu tidak tahu? Jawab CR. Seluruh tubuh Long Hao Chen terguncang. Itu benar, yang ada di 3 teratas tidak bisa berada di pasukan yang sama. Bagaimana mungkin aku benar-benar melupakan sesuatu yang begitu penting, ucap Long Hao Chen kaget. Itu, demi aku saja, dia menyerah dalam 2 pertandingan berturut-turut, agar dia tidak masuk 3 besar. Namun, dia jelas memiliki kekuatan untuk memperebutkan kejuaraan, pikir Long Hao Chen. CR, gumam Long Hao Chen. Long Hao Chen hanya merasakan bahwa semua emosi yang terkandung di sisi terdalamnya, itu telah keluar pada saat yang sama. Tidak mampu menahan dorongan untuk merentangkan lengannya, dengan tujuan untuk memeluknya. Pada saat itu, dia sudah tidak tahu lagi bagaimana menyuarakan perasaan yang sangat kuat di hatinya. CR meletakkan telapak tangannya di dadanya, lalu berkata dengan suara rendah, dasar idiot, kamu belum mengambil tempat pertama. Cepat pergi. Sudah waktunya bagi kamu untuk naik ke panggung, ucap CR. Long Hao Chen meraih tangannya, dan menfarahkannya ke arah bibirnya, lalu ia menciumnya dengan lembut. Aku pasti akan menang, ucap Long Hao Chen. Setelah mengatakan itu, tubuhnya melompat ke udara dan berlari ke arena. Tangan CR masih terangkat, karena dia merasa seolah-olah seluruh lengannya mati rasa. Wajah cantiknya yang tersembunyi di balik cadar pada saat ini, telah memerah karena malu. Namun, dia belum pernah merasakan sebelumnya dalam suasana hati yang baik. Ternyata, upaya yang dikeluarkan untuk seseorang, juga bisa membawa kebahagiaannya. Kamu telah mengatakan sebelumnya, bahwa kamu akan melindungi aku selamanya. Bagaimana aku tidak bisa membiarkan kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya? Dasar Hao Chen idiot, gumam CR. Sejak Long Hao Chen membuat janji itu, dia sudah memutuskan bahwa adegan ini akan terungkap. Melaju cepat ke arena, spirit pertempuran Long Hao Chen telah naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang bisa dengan samar melihatnya, ada api keemasan menyala di dalam sepasang matanya yang jernih. Ini adalah kekuatan cinta. Saat ini, kondisinya saat ini sudah memasuki ketinggian yang tak tertandingi. Namun, di tengah-tengah emosi yang kuat di dalam hatinya, dan semangat juangnya yang tinggi di langit, ia sayangnya melupakan masalah yang sangat penting, sehingga ia lalai menjelaskan kepada CR. Pada saat ini, yang paling tidak terduga adalah, bahwa asasin lainnya memenangkan tempat ketiga karena CR telah menyerah. Muning menatap ke arah CR seperti rusa di lampu depan. Untuk sementara, dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang baik untuk dikatakan. Terkadang, keberuntungan datang terlalu cepat, begitu cepat sehingga seseorang bahkan tidak bisa mencernanya. Orang harus tahu bahwa berada di posisi ketiga, berarti bahwa seseorang dapat memperoleh tungku spiritual yang sangat berharga, serta memiliki kesempatan untuk memimpin, dan membentuk pasukan perburuan iblisnya sendiri. Salah satu dari 3 teratas telah terikat untuk menjadi kapten regu dari pasukan pemburu iblis. Di podium, Ying Sui Feng sangat marah, sampai-sampai hidungnya hampir bengkok. Dia menatap Han Qian dengan wajahnya yang murka. Han Qian hanya menanggapi dengan sangat polos. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Ketika seorang gadis sudah cukup umur, dia harus dinikahkan. Tapi lihat, ini juga acara yang menyenangkan. Itu akan meningkatkan hubungan antara dua kuil kami lebih jauh. Lebih jauh lagi, sangat mungkin Long Hao Chen akan menjadi batu penjuru utama kuil ksatria kita, dan bukankah dia juga akan menjadi menantu dari assassin tempel kamu, ucap Han Qian dengan keringat dingin.
Meskipun dia berbicara seperti ini, senyum di wajahnya sebenarnya sangat licik. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.